selain keluarga Zakaria. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Berikutnya, ia tidak akan minum anggur, hidup yang baik, dan minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ternyata manusia bisa penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya. Dan ini adalah sebuah contoh yang ditunjukkan oleh Alkitab, bahwa Yohanes sudah penuh dengan Roh Kudus dari dalam rahim ibunya. Ayat yang ke-16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat yang berikutnya, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Coba kita perhatikan. Tadi ada kata ia akan membawa sukacita, ia akan menjadi besar, ia tidak akan minum anggur dan minum keras, ia penuh dengan Roh Kudus dari dalam rahim, ia akan membuat banyak orang berbalik pada Tuhan, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nah, coba perhatikan betapa hebatnya anak yang lahir ini. Jadi malaikat itu bercerita, malaikat itu menyampaikan kepada Zakaria, bukan hanya anak itu lahir dari wanita yang mandul, tetapi yang anak yang akan dilahirkan itu menjadi orang yang sangat hebat, membawa dampak yang begitu besar. Tadi dari perkataan ia akan itu mulai dari ayat 14 sampai dengan ke-17. Ia akan begini, ia akan begitu, dan semua itu positif, tidak ada yang buruk. Wow, ini luar biasa. Perkataan malaikat ini tentu meneguhkan, bisa memberikan semangat, memberikan motivasi. Tetapi Bapak Ibu, mungkin karena hebatnya, ya, istri mandul, sudah tua mau melahirkan, mustahil. Tetapi malaikat bilang itu akan terjadi. Yang kedua, anak yang akan dilahirkan itu, bla 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 bla, disebutkan dia seperti apa, dan semua yang hebat-hebat, bahkan penuh dari Roh Kudus dari dalam kandungan. Lalu apa katanya? Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Apa tanda, apa bukti hal ini akan terjadi? Dia berharap, tetapi di satu sisi juga dia ragu. Dia sangat menginginkan memiliki keturunan, apalagi keturunan yang hebat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Tetapi di satu sisi dia ragu, bagaimana bisa aku mempunyai keturunan sementara istriku mandul, kami sudah tua. Maka dia bertanya-tanya, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Alasannya jelas di situ, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Plus tadi dikatakan dialah seorang yang mandul. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya pun kita sedang dihadapkan dengan perkataan seperti ini, saya yakin kita juga ragu. Kita tidak akan berani mengaminkan dengan cepat, karena ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Apalagi bukan hanya sekedar lahir seorang anak laki-laki, tetapi anak laki-laki itu adalah orang hebat, orang yang akan membawa dampak yang besar. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Kita pun di dalam pergumulan hidup kita sering bertanya-tanya, bagaimana ya Tuhan, apakah kedepannya bisa kujalani hidupku? Bagaimana dengan pendidikan anak-anakku? Bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu? Banyak pertanyaan yang timbul walaupun kita tahu bahwa ribuan ada janji Allah di dalam Alkitab.
Walaupun kita sering mendengar jangan khawatir, walaupun kita sering mendengar bahwa Tuhan rancangannya rancangan damai sejahtera, walaupun sering kita mendengar bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, tetapi di tengah-tengah kondisi di mana sulit bagi kita mencerna pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita, kita pun bertanya-tanya, Tuhan, bagaimana mungkin kami akan menjalani hidup kami ke depan? Saudara-saudara, tampaknya itu sangat mustahil, sangat tidak mungkin dan tidak masuk di akal sama sekali. Dan tidak mungkin mampu logika kita untuk mencerna. Karena itu maka kita harus belajar tunduk untuk mengalahkan logika kita dengan iman kita. Mengalahkan kemustahilan itu dengan ketidakmustahilan kekuasaan Allah yang maha besar. Bagaimana aku tahu bahwa ini akan terjadi? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian malaikat itu mengatakan, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Malaikat itu mengatakan, kabar baik ini aku diutus untuk menyampaikan kabar baik ini, bahwa engkau akan memiliki anak laki-laki, bahwa anak laki-laki yang kau lahir dari istrimu adalah orang yang hebat, bahkan yang akan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sama seperti Yohanes mengatakan, akulah dia yang berseru-seru dari padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Tadi dia meragukan bagaimana mungkin hal itu terjadi. Ini sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, tidak mungkin. Tetapi malaikat Tuhan itu akan nyata pada waktunya. Tetapi karena engkau ingin bukti bahwa hal itu pasti terjadi, maka mulai sekarang kau akan bisu, dikatakan oleh malaikat itu. Luar biasa Bapak Ibu. Bukti yang paling cepat, paling cepat, buktinya bisu kamu sekarang. Betul, dia keluar, tidak bisa lagi bicara, dan semua orang bingung. Semua orang bingung, dia bisu langsung. Itu bukti paling cepat, bukan? Dan syukurlah bisu. Kalau Tuhan bilang kau buta atau lumpuh, kalau lebih parah lagi nih. Ini bisu masih bisa nulis, masih bisa makan, masih bisa berjalan. Tapi kalau Tuhan bilang, karena aku begitu, kau lumpuh mulai sekarang setahun, udah berat, kasihan istrinya. Tapi kalau bisu kan masih bisa nulis dia. Karena kita mengatakan bahwa ketika ditanya nama dari anak itu siapa, dia tuliskan Yohanes, ya pakai apa itu, batu tulis katanya ya. Nah saudara-saudara, dia bisu, dan kebisuannya membuat semua orang bingung kenapa ini bisa terjadi. Tetapi itu adalah tanda bagi Yohanes sendiri, karena yang menuntut tanda itu adalah Yohanes. Bagaimana aku tahu? Maka Tuhan mengatakan dengan sebuah realita, bukan sebuah kata-kata, ya mulai sekarang kau bisu, dan bisulah karena engkau tidak percaya. Nah jadi Bapak Ibu, coba kita perhatikan lagi tadi di ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Zakaria dan istrinya adalah orang yang taat tanpa cacat, konsisten, beriman teguh, tetapi goyah ketika diperhadapkan dengan keturunan. Dia goyah di situ. Kita tidak mengecilkan Yohanes yang taat ini, bukan. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa iman kita pun kapan saja bisa saja kita digoyahkan. Oleh karena situasi-situasi tertentu, kita bisa saja goyah. Tetapi Tuhan akan menjalankan apa yang Dia katakan, bukan berdasarkan kekuatan kita semata-mata, tidak. Memang kita memuji Tuhan kalau iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi juga, walaupun kita tidak beriman, kalau itu kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mewujudkan itu di dalam hidup kita. Pasti Dia akan wujudkan itu dalam hidup kita. Goyah.
Jadi kita tidak bisa mencela orang, mengatakan orang tidak beriman. Karena di dalam situasi-situasi tertentu bisa saja orang kehilangan, bisa saja menjadi bimbang. Tidak selalu orang menjadi orang yang kuat, tidak. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa orang ini adalah orang yang taat tanpa cacat. Tetapi kenyataannya, dia pun sekali waktu jatuh, tidak percaya. Karena malaikat tadi mengatakan di ayat yang ke-20 itu, karena engkau tidak percaya, maka engkau akan bisu. Nah saudara-saudara, dan kemudian terbukti di ayat yang ke-24 dan 25, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tadi saya sudah katakan bahwa bagi bangsa Israel, orang yang tidak punya keturunan itu adalah sebuah aib. Itulah sebabnya ketika kita juga melihat umpamanya Lea dan Rahel, sangat bersusah hati karena Rahel belum punya keturunan. Itulah sebabnya Hana juga belum punya keturunan, dia sangat bersusah hati karena itu aib bagi bangsa Israel. Tetapi sekarang wanita mandul yang tidak lagi diharapkan untuk melahirkan, ternyata Tuhan membuat subur kandungannya. Dia mengandung sudah 5 bulan sekarang, dan aibnya itu pun menjadi hilang. Nah saudara-saudara, kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Kadang kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan Elisabet ini nunggu dulu begitu lama menahan aibnya. Kita kadang-kadang bingung bagaimana mungkin Tuhan membiarkan dia terus-menerus di dalam situasi merasa dirinya itu aib, merasa dirinya itu tidak sempurna karena tidak punya keturunan. Kita tidak mengerti, tetapi kadang Tuhan membiarkan itu terjadi. Ibu Ade pernah berkhotbah tentang kebangkitan Lazarus, bahwa Tuhan sengaja menunggu katanya 2 hari lagi setelah Tuhan Yesus tahu kalau Lazarus itu sudah sakit, tapi Tuhan Yesus tidak bergegas. Dan Tuhan Yesus mengatakan, biarlah itu terjadi supaya engkau tahu kuasa Allah, supaya engkau melihat kebesaran Allah, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ada satu lagu yang mengatakan, Yesus terlambat 4 hari, tapi tetap tepat waktu, katanya, lagunya bahasa Inggris. Dia sudah terlambat 4 hari, tapi tetap tepat waktu. Itu lagu, cerita lagu itu bagus, liriknya itu dikutip dari kematian dan kebangkitan Lazarus. Itu bahasa Inggris, tapi karena ada translate-nya saya bisa paham. Ya, terlambat 4 hari, tapi masih tetap tepat waktu. Inilah jalan-jalan Tuhan yang kita tidak pahami. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus terus bertanya, Tuhan, apa yang kau hendaki? Jalan apa yang harus kutempuh? Apa yang Tuhan mau melalui seluruh peristiwa ini? Karena walaupun kelihatannya Tuhan itu terlambat, tetapi ternyata dia tetap tepat waktu. Nah, saudara-saudara, dikatakan tadi bahwa Elisabet itu kemudian mengandung. Bahkan sudah dijelaskan 5 bulan dia tidak keluar rumah. Dia sedang mengandung dan dia berkata, sekarang Tuhan sudah mengangkat aibku. Kemustahilan menjadi mungkin, bukan hanya mungkin, tetapi juga pasti. Karena yang berjanji itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Bukan hanya mungkin, tetapi juga pasti. Karena dialah yang mengucapkannya, dialah yang mencetuskan perkataan itu. Walaupun kita tahu bahwa selama ini keluarga ini sudah berdoa terus menerus. Karena tadi ketika malaikat itu menemui dia, bahwa Tuhan sudah mendengar doamu. Ayat yang ke-20, yang 13 tadi. Sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Ini doa yang sangat panjang. Kita tidak tahu umur berapa dia menikah. Kalaupun dia umur menikah itu 20 tahun,
Dan kemudian dia harus menunggu berapa tahun lagi. Kalau mati haid, itu saya tidak tahu apakah sekitar 45 atau 50 tahun. Berarti itu jangka waktu yang cukup panjang. Dan Yohanes, istrinya terus berdoa, tetapi justru mendekati akhir hidupnya lah doa itu terwujud. Jadi kita tidak perlu jemu-jemu berdoa. Kita terus berseru kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, walaupun bagi dunia ini mustahil, walaupun bagi lahiriah kita itu mustahil, walaupun bagi akaliah kita itu mustahil, bagi Tuhan mungkin dan bahkan pasti, kalau itu adalah janji dari Tuhan sendiri. Itu tadi keluarga Zakaria dan Elisabet. Orang yang mandul, sudah tua, kemudian mempunyai anak. Dan anak itu dikatakan tadi hebat sekali. Sekarang yang kedua, Maria. Siapakah Maria? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Maria itu adalah keturunan Daud. Dia sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Dan perempuan ini adalah perempuan yang belum menikah, tapi sudah bertunangan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia itu masih suci, masih perawan. Di ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-27. Itu juga mustahil, bukan? Mustahil. Orang seperti dia itu punya anak, belum menikah, belum campur dengan laki-laki sama sekali, tetapi akan punya anak. Pasal 1 ayat 28. Maka malaikat Gabriel, malaikat yang sama yang menemui Zakaria tadi di pasal 1 ayat yang ke-26, malaikat itu berkata, malaikat itu masuk ke rumah Maria dan lalu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di tempat yang berbeda, satu